Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia Aprilia. Di sini saya akan mempresentasikan materi ke-6 dari mata kuliah Pendidikan Pancasila yang berjudul Penerapan Nilai Pancasila dalam Kehidupan dan Pekerjaan di Bidang Kesehatan. Bangsa tanpa Pancasila. Kehidupan manusia tanpa mengenal ketuhanan yang Maha Esa pada sila pertama dapat mengakibatkan mereka kehilangan nilai-nilai etik, moral, dan spiritual. Mengapa seperti itu? Karena jelas bangsa Indonesia adalah bangsa yang berprinsip ketuhanan. Jika manusia tidak menganut agama apapun, manusia itu semakin percaya diri dengan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan hidup tanpa beragama, tanpa aturan-aturan yang merepotkan dalam beragama, tanpa kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemajuan bidang ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi justru akan memerosotkan nilai-nilai kemanusiaan ke dalam tempat yang rendah. Sebab adanya nilai kemanusiaan sebagai dasar pengembangan ilmu memberi arah dan mengendalikan ilmu pengetahuan. Ilmu dikembalikan pada fungsinya semula, yaitu untuk kemanusiaan, tidak hanya untuk kelompok atau lapisan tertentu. Tanpa nilai persatuan dan kesatuan, bangsa Indonesia akan mengalami perpecahan dari dalam. Nah, kita ambil contohnya secara singkat, yaitu tawuran antar sekolah, yang seharusnya anak berpendidikan ikut serta dalam persatuan dan kesatuan bangsa ini, justru mereka yang menjadi teladan tidak baik untuk generasi yang akan datang. Itu sebabnya bangsa Indonesia akan mengalami perpecahan. Tanpa nilai-nilai kedaulatan, dapat disaksikan tumbuhnya kekuatan-kekuatan pemerintahan yang sewenang-wenangnya, yang akhirnya terjadi pertentangan antara pemerintah dan rakyat. Seperti halnya yang kemarin baru terjadi, adanya aksi bela diri atau demo yang dilakukan sejumlah mahasiswa kepada DPR. Tanpa adanya nilai kedaulatan rakyat, pemerintah akan terus-menerus seenaknya seperti itu kepada rakyat, dan menyebabkan demo-demo itu terus terjadi dilakukan. Tanpa nilai-nilai keadilan sosial, dapat disaksikan kesenjangan sosial dalam masyarakat antara si kaya dengan si miskin, karena sosial itu mencakup semua sama rata. Tujuan penerapan nilai-nilai Pancasila bagi mahasiswa dalam kehidupan. Agar dapat memahami nilai-nilai Pancasila dalam pandangan hidup bangsa Indonesia dan mahasiswa, mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupannya, terutama dalam bidang profesi yang akan dijalaninya dalam masyarakat. Pengamalan butir-butir Pancasila dalam merawat pasien. Menurut Depkes RI dalam ONI 1985 telah menetapkan bahwa pelayanan perawatan dikatakan berkualitas baik apabila tenaga medis dalam memberikan pelayanan kesehatan pada pasien sesuai dengan aspek-aspek dasar dalam merawat pasien. Aspek-aspek tersebut meliputi 1. Aspek penerimaan. Aspek ini meliputi sikap perawat yang selalu ramah, periang, selalu tersenyum, menyapa semua pasien. 2. Aspek perhatian. Aspek ini meliputi sikap perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan perlu bersikap sabar, murah hati dalam arti bersedia memberikan bantuan dan pertolongan kepada pasien dengan sukarela tanpa mengharapkan imbalan. 3. Aspek komunikasi. Aspek ini meliputi sikap perawat yang harus bisa melakukan komunikasi yang baik dengan pasien dan keluarga pasien. Adanya komunikasi yang saling berinteraksi antara pasien dengan perawat, dan adanya hubungan yang baik dengan keluarga pasien. 4. Aspek kerjasama. Aspek ini meliputi sikap perawat yang harus mampu melakukan kerja sama yang baik dengan pasien dan keluarga pasien. 5. Aspek tanggung jawab. Aspek ini meliputi sikap perawat yang jujur, tekun dalam tugas,
mampu mencurahkan waktu dan perhatian, sportif dalam tugas, konsisten dalam serta tepat dalam tindakan. Bentuk pengamalan nilai Pancasila dalam memberikan pelayanan kesehatan. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. A. Ikut mendoakan kesembuhan pasien meskipun berbeda keyakinan. Misalnya ada perawat beragama Islam dan ada pasien sakit yang beragama non-Islam. Bukan hanya sebagai seorang perawat, kita sebagai manusia pun ikut mendoakan kesembuhan orang lain itu adalah hal yang baik tentunya. B. Memberikan kesempatan kepada pasien untuk berdoa atau sembahyang sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing sebelum dan sesudah melakukan tindakan keperawatan. Contohnya, sesudah seorang perawat melakukan tindakan keperawatan, ia bisa memberikan kesempatan untuk pasiennya berdoa untuk kesembuhan pasien itu sendiri. C. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah masing-masing jika antara perawat maupun dokter berbeda keyakinan dengan pasien. Misalnya, saat seorang dokter atau perawat masuk ke dalam kamar pasien untuk memeriksa pasiennya, kemudian pasien tersebut sedang menjalankan ibadahnya seperti sedang sholat di atas tempat tidur, maka dokter atau perawat tersebut harus menghormatinya dengan cara menunggu pasien itu sampai selesai menjalankan ibadah. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. A. Memberikan pelayanan yang adil tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya sesuai dengan penyakit yang diderita pasien. Contohnya, ada beberapa rumah sakit tertentu yang mengutamakan pasien dengan bayar tunai daripada pasien dengan BPJS. Seharusnya sudah tidak ada lagi rumah sakit yang seperti itu, karena pada dasarnya sebagai tenaga kesehatan harus lebih mendahulukan pasien-pasien yang gawat tanpa membeda-bedakan dari segi manapun. B. Dalam merawat pasien hendaknya menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dengan tidak memperlakukan pasien dengan semena-mena. Pasien itu kan juga manusia, ia juga punya perasaan yang harus diperlakukan dengan baik. C. Perawat merawat pasien dengan penuh perasaan cinta, serta sikap tenggang rasa dan tepat selera, yang artinya dapat merasakan, menjaga perasaan beban pikiran orang lain, sehingga tidak menyinggung perasaan atau dapat meringankan beban orang lain. D. Membela pasien atau paten advokat pada saat terjadi pelanggaran hak-hak pasien sehingga pasien merasa aman dan nyaman. E. Perawat memberikan informasi dengan jujur dan memperlihatkan sikap empati, yaitu turut merasakan apa yang dialami oleh pasien. Misalnya pasiennya itu meninggal dunia, perawat itu harus memberitahu informasi yang sesuai kenyataannya dan ikut berempati kepada keluarga pasien. F. Meningkatkan dan menerima ekspresi perasaan positif dan negatif pasien dengan memberikan waktu untuk mendengarkan semua keluhan dan perasaan pasien. Misalnya, di awal perawat bertemu dengan pasien, perawat tersebut harus aktif menanyakan keluhan apa yang dirasakan pasien saat ini. 3. Persatuan Indonesia. A. Mengembangkan kerjasama sebagai tim dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Semua pihak tenaga kesehatan atau keluarga pasien harus saling ikut bekerja sama untuk kesembuhan pasien. B. Mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien daripada kepentingan pribadi. Misalnya ada suatu bencana alam, contohnya gempa bumi, perawat harus lebih mementingkan keselamatan pasiennya daripada keselamatan perawat itu sendiri. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. A. Sebelum melakukan tindakan keperawatan kepada pasien, perawat hendaknya mengutamakan musyawarah dengan pasien dan keluarga pasien dalam mengambil keputusan. Contohnya, jika ada suatu tindakan operasi yang akan dilakukan, seorang perawat biasanya memberikan surat pernyataan perizinan pihak keluarga
itu sendiri, apakah keluarga itu mengizinkan atau tidak. B. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. A. Mengembangkan sikap adil dengan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban terhadap semua pasien. Contohnya, seorang perawat itu harus adil dalam menjaga privasi pasien. Bukannya yang pasien A dijaga privasinya, tapi yang pasien B diumbar privasinya. Yang B. Perawatan pasien dilaksanakan dengan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan antara pasien, keluarga pasien, perawat, dokter, serta tim paramedis dan medis lainnya. Semua pihak tenaga kesehatan atau keluarga pasien harus saling ikut bekerja sama untuk kesembuhan pasien itu sendiri. Itulah beberapa penjelasan presentasi saya pada bab ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.